tuh gue pakai biru, ada biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat menyambut hari Senin. Amin. Nih awal pekan. Ya. Awal pekan harus penuh semangat. Harus dong. Dan optimisme. Yakinlah kalau misalnya saya tidak terlibat gitu. Dalam dua dugaan yang tadi Rati bilang. Iya, penyiksaan. Penyiksaan dan keterangan palsu. Pukul 2 siang nanti, 14.00, Rudiana akan menyapa publik lah gitu ya. Kita akan nantikan. Didampingi oleh kuasa hukum ya. Didampingi kuasa hukum. Biarkan kuasa hukum nanti akan men-spill sedikit apa yang akan disampaikan begitu ya. Tapi selengkapnya nanti di sesi dialog kita akan bergeser dulu ke informasi pertama kita hadirkan. Yakni informasi lahan kering di Sleman, Yogyakarta terbakar hebat pada Minggu malam. Beruntung api ini tidak merembet ke permukiman warga yang lokasinya memang cukup berdekatan. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api, namun proses pemadaman ini terkendala sulitnya mobil damkar ini untuk mendekati titik kobaran api. Warga bersama relawan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merembet ke pemukiman penduduk. Belum diketahui memang secara pasti penyebab awal terjadinya kebakaran. Setelah lebih dari 2 jam, api berhasil dipadamkan sehingga tidak sempat menjalar ke rumah-rumah warga. Di musim kemarau, musim kering ini di beberapa tempat sudah ada wilayah yang diinformasikan mengalami karhutlah, kebakaran lahan dan juga hutan ya. Walaupun di sejumlah wilayah juga mulai dingin nih kayak kita. Makanya kalau udah ada rumput-rumput kering atau mungkin daun-daunan atau apa ya segera disingkirkan. Kalau kantong kering? Kantong kering bisa dipadamkan? Diisi. Saya nggak siap dengan pertanyaan itu, Ti. Oh gitu ya? Karena belum kering nih. Gitu ya. Walaupun udah tanggal-tanggal tua belum kering ya. Oke, pemirsa, ini ada juga informasi di mana belasan remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran ditangkap aparat kepolisian di Jalan Jembatan Batu, Taman Sari, Jakarta Barat. Selain mengamankan belasan remaja, polisi juga menyita sejumlah alat komunikasi dan 3 buah senjata tajam jenis celurit. Selanjutnya, seluruh remaja ini digelandang ke Mapolsek Taman Sari untuk ditindaklanjut. Dari 11 remaja, 3 diantaranya akan dilakukan proses secara hukum karena kedapatan membawa senjata tajam. Undang-undang darurat ini perlu juga disosialisasikan ya, karena kita tidak bisa petantang-petenteng kemana-mana tuh membawa senjata tajam. Apalagi nggak ada peruntukannya gitu loh misalnya. Ya kan? Apakah memang untuk melindungi diri? Betul. Kan kita juga nggak tahu ya, Via. Oke, kita bergeser ke informasi lain. Kompetisi pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan desa Kadu Sirung, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten ini berakhir dengan ricuh pemirsa. Tiba-tiba saja para supporter dari kedua tim ini mengamuk hingga masuk ke tengah lapangan dan saling serang lantaran wasit diduga berat sebelah. Tidak hanya itu, supporter juga mengejar wasit karena dianggap bertanggung jawab atas hasil pertandingan. Petugas keamanan dan panitia kewalahan untuk melerai aksi keributan sejumlah supporter yang turun ke tengah lapangan. Pertandingan pun terpaksa dihentikan karena massa tidak bisa dilerai hingga akhir pertandingan berlangsung. Baik, kita bergeser pemirsa ke informasi berikut. Tim gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama tim Siber Polda Jawa Barat menangkap pelaku penipuan melalui media sosial di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pelaku ini dibekuk lantaran kelima orang tersebut diketahui melakukan penipuan terhadap warga asal Jawa Barat dengan modus penjualan paket usaha celana di media sosial Instagram. Jadi modus para pelaku yaitu memasarkan paket usaha baju dengan harga Rp200.000 hingga korban yang tergiur langsung mengirimkan uang ke rekening yang diarahkan oleh pelaku. Namun setelah uang dikirimkan, pelaku lainnya berpura-pura sebagai petugas bea cukai lalu menghubungi korban dan menyebut bahwa paket usaha yang dibelinya ini bermasalah. Wah, nggak jelas nih berarti paket usahanya nih. Biasanya setelah itu dari
tanda kutip ya, yang dibilang oknum bea cukai ini meminta uang lagi. Nah, double akhirnya kena juga si korban. Betul. Oke, kita bergeser ke informasi lain. Kita ke informasi tim Subnit Jatanras Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek arena judi Sabung Ayam. Ini tepatnya di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para penjudi serta pemilik sabung ayam yang sedang asik menonton sabung ayam langsung lari kocar-kacir saat puluhan petugas menggerebek lokasi tersebut. Petugas dan para pejudi sabung ayam terlibat kejar-kejaran hingga ke kebun kosong yang berada di samping arena sabung ayam. 70 orang penjudi langsung diamankan dari lokasi beserta puluhan ayam serta rekapan taruhan uang. Petugas pun terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan para penjudi yang terus berusaha kabur melarikan diri. Penemuan mayat tanpa identitas dengan kondisi tangan dan kaki terikat gegerkan warga desa Lopo, Kecamatan Batu Daa, Pantai, Kabupaten Gorontalo. Mendapatkan informasi tersebut, polisian datang ke lokasi guna melakukan olah TKP. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang kembali dari memancing ikan di laut. Mayat ditemukan dalam kondisi melepuh dengan tangan dan kaki terikat tali. Setelah mendapatkan informasi adanya penemuan mayat, kepolisian setempat ini langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan selanjutnya mengevakuasi korban. Jadi sudah ada warga yang mengaku bahwa korban merupakan keluarga mereka. Namun karena wajah dan juga kondisi tubuh jenazah sudah tidak dapat dikenali lagi, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk memastikan identitas. Dari Gorontalo kita bergeser ke wilayah Aceh, pemirsa. Sebanyak 178 rumah warga ini rusak akibat diterjang angin puting beliung di 5 kecamatan di Aceh Utara Aceh. Hujan deras dan angin puting beliung memporak-porandakan rumah dan juga kios warga di Aceh Utara. Peristiwa bencana angin puting beliung menerjang 5 kecamatan di Aceh Utara. Menurut BPBD Aceh Utara, sedikitnya 178 unit rumah rusak akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi pada Kamis sore 18 Juli 2024. Penting sebetulnya untuk terus mengupdate ya, bagaimana perkembangan cuaca, baik itu di sejumlah aplikasi atau gadget Anda, website juga tentunya BMKG juga memiliki. Bahkan juga sekarang di gawai-gawai pintar itu kan sudah juga ada apps yang bisa melihat di halaman utama itu kan tinggal kita pencet tuh berapa derajat, humidity-nya, ya kan, kelembapannya dan lain sebagainya, itu jelas semua ada di situ. Jadi kita bisa mitigasi ya, Vi? Mitigasi, kita bisa mitigasi agar tidak ada terlalu banyak mungkin kerugian-kerugian yang bisa kita terima di kemudian hari. Oke pemirsa, ini informasi terkait dengan heli yang jatuh ya di Bali, setelah KNKT usai melakukan penyelidikan di lokasi kejadian pada Sabtu kemarin. Bangkai helikopter di Bali ini akhirnya dievakuasi oleh pihak operator, dibantu polisi dan juga Angkatan Udara. Puing heli kemudian dibawa ke kantor operator di kawasan Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Bangkai heli Tur jenis Bell 505 yang jatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kabupaten Badung, Bali telah dievakuasi. Untuk mengevakuasi badan helikopter ini menggunakan alat-alat berat. Proses evakuasi sendiri dibantu oleh puluhan anggota TNI Angkatan Udara dan juga pihak kepolisian. Selanjutnya untuk proses evakuasi helikopter ini pihak operator harus membuka jalan terlebih dahulu agar truk pengangkut badan helikopter ini bisa masuk ke dalam lokasi jatuhnya heli. Untuk memindahkan badan helikopter ke atas truk ini juga dibutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 3 jam. Rencananya bangkai heli akan dibawa ke kantor heli Tur di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali. Mbak, gimana keadaannya sekarang, Mbak? Leher saya retak tulangnya. Oh gitu. Tulang sebelah kanan belakang. Dari Badung, Bali kita bergeser ke Balikpapan. Speedboat penumpang yang akan menuju Penajam mengalami mati mesin di tengah kapal tugboat dan juga tongkang. Lantaran panik, 5 penumpang ini lompat. 1 tewas dan 1 masih dalam proses pencarian. 1 korban yang melompat akibat speedboat mati mesin di Teluk Balikpapan dievakuasi dengan menggunakan gerobak.
Awalnya speedboat penumpang dari Balikpapan menuju Penajam Pasir Utara. Saat di tengah jalan mesin speedboat mati dan masuk di antara tugboat dan tongkang. Lantaran panik, 5 penumpang lompat ke laut. 1 tewas dan 1 lainnya terus dilakukan pencariannya oleh tim gabungan, termasuk juga dari Basarnas Balikpapan. Hingga saat ini, tim gabungan dan relawan masih terus melakukan pencarian terhadap korban dengan menggunakan speedboat warga, dan tentunya wilayahnya pun juga terus diperbarui ya, karena memang arus dari laut sendiri yang tentu mempengaruhi proses pencarian itu sendiri. Pemirsa, ini ada informasi juga intai motor curian selama 2 hari. Ini 2 pelaku curanmor justru dipergoki warga saat melakukan aksinya. Tak hanya ditangkap, kedua pelaku juga dikeroyok oleh warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara yang geram atas ulah dari pelaku. Usai mengintai motor curiannya selama 2 hari, kedua pelaku ini kedapatan ya berusaha melakukan pencurian di Jalan Lorong Barat, Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan akhirnya berhasil ditangkap oleh warga. Ya, tak hanya ditangkap, para pelaku bahkan menjadi bulan-bulanan warga yang ternyata sudah menunggu kedatangan kedua pelaku curanmor ini. Antisipasi warga ini bukan tanpa sebab pemirsa, lantaran 2 hari sebelumnya, kedua pelaku juga telah melakukan percobaan pencurian namun berhasil digagalkan oleh warga. Pada percobaan pertama, kedua pelaku berhasil kabur, bukannya kapok, ini justru kembali lagi mendatangi lokasi kejadian pada hari yang selanjutnya. Naasnya, nasib kedua pelaku justru dipergoki warga dan langsung dikeroyok warga. Akibat insiden ini, warga yang menjadi korban percobaan pencurian mengalami luka di bagian kaki setelah terlibat kejar-kejaran dengan pelaku hingga terjatuh. Bukannya tobat, malah balik lagi ke lokasi yang sama. Mungkin nagih kali itu ya? Nagih ya? Nagih jadi bulan-bulanan warga. Oke, kita juga akan ajak pemirsa ke informasi dari Riau. Ini seorang bidan di Kota Dumai, Riau menjadi korban penipuan. Modusnya seperti apa? Nanti kita akan hadirkan ya, Via. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang bidan di Kota Dumai, Riau menjadi korban perampokan bersenjata api dan senjata tajam dengan modus berpura-pura menjadi pasien. Ya, ini adalah detik-detik penangkapan pelaku perampokan bidan yang berada di Kota Dumai, Riau. Sempat terjadi perlawanan antara pelaku dan personil Polres Dumai, namun akhirnya pelaku ini bisa dilumpuhkan dengan timah panas oleh personil Polres Dumai. Kejadian berpula saat pelaku berpura-pura menjadi pasien. Setelah dilakukan pengobatan, korban tiba-tiba dibekap dari belakang oleh pelaku lainnya dan diancam menggunakan senjata api rakitan dan pedang, serta pisau agar tidak melakukan perlawanan. Dalam peristiwa itu, korban dipaksa untuk menyerahkan seluruh barang berharga miliknya. Merasa belum cukup, pelaku yang berjumlah 3 orang mengikat tangan korban dan mengajak korban berkeliling Kota Dumai dan dibawa ke toko emas untuk menjual perhiasan miliknya, di mana uang hasil penjualannya diserahkan kepada pelaku seluruhnya. Tak berhenti sampai di situ, para pelaku juga meminta bidan untuk melakukan penarikan uang tunai miliknya yang berada di rekening milik korban. Baik, kita akan mendalami hal ini dan bergabung langsung bersama AKP Primadona Caniago, yaitu Kasat Reskrim Polres Dumai. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Kasat. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arif dan Mas Ati. Ya Pak Kasat, boleh diceritakan kronologi kejadian ini, kemudian pelaku ini sudah berhasil semuanya diamankan oleh pihak kepolisian ya Pak ya? Baik Mbak, untuk pelaku sampai saat ini dari 4 pelaku kita berhasil mengamankan 3. Sementara yang 1 lagi masih kabur. Untuk tim sedang melakukan pencarian di lapangan, demikian Mbak. Upaya penangkapan dilakukan sampai juga harus dengan melakukan tembakan terukur dan terarah, mungkin bisa dijelaskan Pak Kasat? Baik Mbak, untuk penangkapan sendiri sehingga dilakukan tindakan tegas terukur terhadap 2 orang dari 3 tersebut, karena 2 orang tersebut itu membahayakan keselamatan daripada petugas.
Dan satu daripada dua yang dilakukan tembakan tersebut itu berstatus residivis demikian. Oh, oke. Residivis dalam kasus yang sama ya Pak ya? Dalam kasus yang sama demikian. Pak Kasat, kalau boleh diceritakan ini kronologinya seperti apa sih highlight-nya? Kemudian berarti modusnya berpura-pura menjadi pasien begitu ya Pak ya? Mau berobat apa ya? Berobat apa ya Pak? Ini kan bidan kan sebenarnya? Ya, Mas, baik. Kami sampaikan untuk kronologis kejadian terhadap perkara pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu 13 Juli 2024 sekira pukul 5.27 WIB, di mana korban mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal, yaitu pelaku MI yang mengaku bernama Tika pada saat itu, Mbak, meminta korban datang ke kediaman untuk melakukan pengobatan. Menurut keterangan yang berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap pelaku, waktu itu dia beralasan penyakit sifilis demikian, Mbak. Oh, gitu. Nah, seketika mereka semua masuk itu langsung berempat atau ada 1-2 orang saja terlebih dahulu begitu? Ya, baik, Mas, untuk sekira pukul 12.50 WIB, kemudian korban datang di kediaman pelaku MI, yang mana pada saat itu pelaku hanya 1 orang di dalam kamar. Kemudian korban masuk ke dalam kamar dan menanyakan kepentingan untuk pengobatan. Lalu pelaku MI ini mengatakan, istriku sedang ke Indomaret, Kak. Kemudian lalu pelaku MI keluar daripada kamar, kemudian daripada korban tersebut melakukan persiapan untuk pengobatan. Lalu 3 daripada pelaku ini masuk ke dalam kamar dan melakukan penyekapan terhadap korban seketika itu. Ya, korban juga kabarnya sempat dibawa untuk menjual emas miliknya ya Pak ya? Ya, baik Mbak, untuk setelah dilakukan penyekapan oleh pelaku tersebut, ini tangan dan mulut daripada korban itu diikat dan ditutup, kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa untuk keliling kota Dumai, itu sekitar 5 jam lamanya, Mbak. Kemudian Pak? Ya, kemudian sekira pukul 13.25 pelaku C itu kembali mengikat daripada korban tersebut dan membawa korban tersebut ke rumah MI yang beralamat di Jalan Purnama, kemudian meminta korban untuk meminjam uang kepada temannya sejumlah 5 juta, kemudian dilakukan oleh korban karena mungkin dalam keadaan terpaksa, dikirim ke rekening korban, dikirim ke rekening korban, kemudian setelah itu dibawa kembali korban ini ke mobil untuk dilakukan penarikan, kemudian penjualan emas perhiasan yang dimiliki oleh korban demikian. Baik, Pak Kasat, terakhir pasal apa yang nantinya akan dikenakan kepada para pelaku ini, mengingat satu pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau residivis begitu Pak? Apakah ada pasal berlapis di situ? Baik, Mbak, untuk pasal yang kami persangkakan terhadap kejadian pencurian dengan kejahatan menggunakan senjata api dan senjata tajam ini, kepada pelaku diterapkan pasal berlapis, yaitu pasal 365 KUH pidana, untuk pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 51 dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun dan dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup demikian, Pak. Baik. Kasat Reskrim Polres Dumai Riau, AKP Primadona Caniago, terima kasih waktunya pagi ini Pak bersama kami. Selamat bertugas dan semoga tuntas kasus ini dengan ditangkapnya kembali satu orang yang saat ini masih dalam proses pengejaran pihak kepolisian. Assalamualaikum Pak Kasat. Amin. Kita tinggalkan informasi dari Dumai Riau, pemirsa. Kita masuk ke tema utama kita pada pagi hari ini. Apa sekira yang akan nanti disampaikan ya oleh tim hukum dari Ibtu Rudiana, termasuk juga kabarnya Ibtu Rudiana pun juga akan menyapa juga kepada publik begitu ya. Apa kira-kira nanti? Kita akan coba nanti dalami informasinya usai jeda pada orang berikut. Kami akan kembali.
Pemirsa, Pengadilan Negeri Cirebon telah menyiapkan 3 hakim pada sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Kuasa hukum Saka Tatal berharap proses persidangan ini akan berjalan lancar, objektif, transparan, dan juga independen. Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat sudah menentukan 3 hakim dalam proses persidangan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang rencananya akan digelar pada tanggal 24 Juli mendatang. 3 hakim tersebut diantaranya adalah Rizky Yunia SH, Galuh Rama STSH, dan juga Justisia Permatasari SH, serta 1 orang jaksa, yakni Asep Sunarsa. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal, Agus Prayoga, berharap persidangan prosesnya dapat berjalan dengan lancar, objektif, transparan, dan juga independen. Sementara itu, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Menanggapi hal tersebut, Peggy Setiawan menyatakan siap hadir menjadi saksi jika kesaksiannya memang dibutuhkan. Sidang PK atas mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Eki, Saka Tatal, digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saat ditanya mengenai hal tersebut, Peggy Setiawan yang telah bebas dari status tersangka pembunuhan Vina menyatakan siap memberikan kesaksian jika dibutuhkan oleh Saka Tatal. Namun Peggy mengemukakan kebingungannya mengenai Saka Tatal karena Peggy tidak berada di lingkungan yang sama dengan Saka. Peggy pun menambahkan tak mengetahui peristiwa pembunuhan Vina, karenanya Peggy menyerahkan segala yang berkaitan soal hukum kepada tim kuasa hukum. Peggy pun menyatakan sejauh ini pihak Saka Tatal belum ada yang menghubunginya dan memintanya untuk bersaksi. Ya, saya kalau berbicara mengenai Diana jadi ingat lagunya Ayu Ting Ting. Apa tuh? Kemana, gimana? Soalnya banyak bertanya-tanya, emang kemana? Kalau itu saya Diana? jadi ingat kangen band. Kenapa? Kamu di mana? Dengan Sama siapa? Berbuat apa? Biarkan narasumber kita yang menjawab selama ini Ibtu Rudiana kemana? Itu dia. Kemana-kemana atau nggak kemana-mana sebenarnya Kita begitu ya? bersyukurnya ya Ibtu Rudiana ini juga sudah menunjuk gitu ya. Tim hukum atau tim kuasa hukumnya begitu. Ya. Dan salah satu yang ditunjuk adalah Bu Elsa Syarif yang sudah hadir di tengah-tengah ini. Bu Elsa kayaknya lagi seru nih ngobrol sama Bu Elsa. Kita udah mulai nih Bu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Elsa, jadi ini teman-teman akan membantu Ibtu Rudiana ya begitu ya. Dari Perhaki ya Bu. Perhaki. Persatuan Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia. Anggota berapa Bu Elsa? Anggotanya sih lumayan banyak sih, 1000-an ada di, tapi tidak sebanyak Peradi karena dulu kan Peradi wadah tunggal. Dan saya salah satu pendirinya dan sempat ngurusnya selama 11 tahun saya di sana. Jadi kalau Perhaki itu baru saya resminya tanggal 6 Juni 2020, masih tapi baru. Meskipun baru, langsung menyabet kasus yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat, publik. menunggu endingnya akan seperti apa. Ya kita nggak mau menonjolkan diri kita sendiri, tapi organisasi saya aja. Juga ada Pak Ahyar Salmi nih. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ahyar. Pak Ahyar. Indonesia. Oke, dan juga kita sudah bergabung bersama Pak Bang Ruli Panggabean, kuasa hukum terpidana kasus Vina yang juga menjadi pelapor Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri. Selamat pagi Bang Ruli. Bang Ruli, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, saya mau ke Bu Elsa dulu. Bu Elsa, ini banyak yang bertanya-tanya selama ini kemana sih Ibtu Rudiana? Kita mendengarkan banyak versi dari keluarga Vina, dari para terpidana, dari saksi-saksi, tapi kita tidak pernah mendengarkan versi dari Ibtu Rudiana. Ya jelas kan, Ibtu Rudiana sebagai polisi aktif ya, bekerja seperti biasanya aja ya. Dan tentunya dia tidak seperti orang biasa yang bisa memberikan pernyataan tampil di publik, nggak bisa. Itu kan harus aktif dan ada atasannya, nggak bisa. Jadi tergantung dari atasan. Nah, karena sudah terlalu banyak
cerita Itu. simpang siur Itu. sehingga diizinkan untuk menunjuk kuasa hukum, tapi Pak Ibtu tidak boleh berbicara. Saya langsung aja kalau gitu. Apa sih Bu yang menjadi poin penting sampai harus menunjuk tim Kuasa hukum? hukum. Apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin di speak up oleh seorang Ibtu Rudiana? Ya karena banyak sekali hoax ya, Anda menyebut rumor-rumor. hoax, Bu? Apa contohnya Banyak. hoaxnya? Ya salah satunya Keterangan palsu? mengatakan bahwa Eki itu bukan anak kandungnya Rudiana, itu kan hoax. Ya. Oke. Dan itu dengan itu kita membuat langkah-langkah hukum untuk yang melakukan perbuatan-perbuatan hoax, Yang menyebarluaskan berita-berita fitnah dan kebohongan. Nah, kitalah yang berjalan, kan nggak mungkin Pak Rudiana ya. Ya. Jadi Masih kuasa hukumnya. Oke. Jadi sekarang siap-siap serangan balik dari Rudiana. Serangan balik nih. Bu, tapi sebelum diserang balik, Bu, tapi penting juga untuk mungkin mengcounter juga pernyataan seorang Dede ya, Bu ya. Ibu saya yakin mungkin Iya, udah itu udah dalam catatan kita. Siapa-siapa yang benar akan Bu itu dilakukan oleh Ibtu Rudiana. tidak Yang menyuruh mungkin. Dede memberikan keterangan palsu. Tidak mungkin karena di Rudiana hanya membuat laporan saja sebagai korban ya, anaknya korban, dan itu hanya 3 hari di Cirebon dan diambil alih ke Polda Jabar. Jadi ini kan pangkatnya tinggi, Rudiana tuh nggak begitu tinggi dan nggak mungkin mempengaruhi di reskrim yang pangkatnya kombes. Betul. Di dalam penyidikan Di dan Polda, dia ya? ada di Cirebon. Jadi nggak bisa. Itu kan langkah-langkahnya adalah dari Polda Jabar. Tapi yang membuat pelaporan pertama memang benar itu. Lapor iya karena dia ini pertama kan setelah ada penangkapan, bukan penangkapan, diamankan ya. Diamankan, dibawa ke Polres Cirebon, diserahkan kepada serse umumnya, terus baru tahu bahwa oh anaknya bukan kecelakaan tetapi memang pembunuhan, dan itu pengakuan itu dari dasar itulah sehingga akhirnya diambil keputusan oleh serse umum untuk membuat laporan polisi, karena sudah itu baru habis laporan polisi tanggal 31 Agustus, tanggal 3 sudah ada di Polda Jabar. Karena ada pertama ada kesalahan laka lantas ini, seolah-olah kecelakaan itu, dan itu semua proses 100% di Polda Jabar. Jadi saya perlu luruskan ini. Penganiayaan yang dilakukan yang disebutkan juga, Bu. Siapa? Enggak ada. Itu kan di Polda Jabar. Dia di Cirebon. Bagaimana dia nyiksa di sana? Dan juga diketahui bahwa mereka dipukul di dalam tahanan itu oleh para tahanan, dan karena itu ada kesalahan tidak menjaga dengan baik, kepala bagian tahanan itu mendapatkan sanksi. Beberapa yang tadi saya tanyakan dan sudah dijawab oleh Ibu itu sepertinya ada masuk dalam poin-poin yang dilaporkan oleh tim kuasa hukum, Bu, yang beberapa waktu lalu dilaporkan kemana? Ya, ke Mabes Polri. Maksudnya saya mau tanya, dilaporkan kemana? Ke Propam? Oke. Propam atau kemana? Oke, kita tanya langsung gitu ya. Bang Ruli Panggabean, laporan yang dilakukan oleh Anda dan tim kemarin itu apakah memang cukup kuat ya dengan bukti-bukti yang tadi kita sudah dengar Bu Elsa Sharif saja mungkin ada 2 poin, 3 poin tadi yang dijawab dibantah seperti itu, Bang Ruli. Baik, selamat pagi semua juga pada narasumber. Jadi yang kami laporkan ke Mabes Polri itu adalah laporan polisi atas nama Rudiana dan diterima oleh Mabes Polri beserta bukti-buktinya sudah kami sampaikan. Di Propam atau Bareskrim ini, Bang Ruli? Bareskrim. Kalau Propam kan sudah kita dengar juga tuh pernyataan Kadif Humas ya, bahwa tidak ada masalah katanya. Oleh karena itu kami melaporkan perbuatan pidananya terhadap Rudiana yang pada waktu itu ya dia memang pejabat di kepolisian lah gitu. Nah ini tadi sudah dibantah beberapa oleh Bu Elsa seperti itu. Tanggapan Anda? Ya bantah-membantah biasalah itu Pak.
silakan aja, masing-masing kan boleh punya argumen, punya alasan dan lain sebagainya. Faktanya bahwa laporan polisi kami diterima. Kalau Ya, kurang itu apa bukti dan poin-poinnya lain mungkin bisa sebagainya, dipertegas begitu? SKPT-nya Penganiayaannya dalam bentuk apa? Betul, Karena laporannya tadi kan ada, dikatakan oleh Bu diterima, Elsa, diterima. memang Suratnya setelah diterima. dari Polres Cirebon Cirebon. ke Polda Jawa Barat begitu. Mana mungkin seorang Ibtu Rudiana sampai harus Ke Polda ngubek-ngubek Jawa ke Polda Barat, Jawa Barat iya. begitu. saya ulas sedikit mundur ke belakang ya Pak. Jadi Ya, silakan. pada tanggal 27 meninggalnya Vina, kemudian dia tanggal 30, dia 31, dia menangkap dengan ada istilah orang mengamankan, silahkan aja lah. Tapi dia menangkap beserta timnya itu ada 8 yang ditangkap di sana dari 11 itu katanya. Dan kemudian melakukan interogasi. Ditangkap itu dari depan SMP 11 dibawa ke Polres Cirebon. Saya juga heran, dia tuh menangkap sekitar jam 16-an gitu ya. Jam 19-an dia sudah bikin LP, laporan polisi gitu. Nah, mungkinkah waktu yang pendek ini dia kemudian dalam laporannya bisa menunjuk si A berbuat apa, si B berbuat apa beserta barang bukti? Ini yang mesti kita uji. Yang mana yang benar? Saya tidak menyatakan bahwa klien saya benar, enggak. Saya hanya ingin mencari kebenaran material. Kebenaran. Sebetulnya apa sih dan bagaimana sih situasinya gitu loh. Itu. Nah, dalam waktu 2 Jadi jam saat ini, klien Anda kemudian ditangkap, sudah ada pengakuan. Sudah ada barang bukti dan juga sudah ada BAP begitu yang disiapkan oleh Ibtu Rudiana. Sejalaman saya begitu. Oke. Barang buktinya ya tentu saja waktu itu yang ditangkapnya itu adalah Rivaldi. Ya dari Rivaldi itulah ada barang bukti itu. Karena Rivaldi itu ditangkap ketika dia ditahan di Polsek Talun. Jadi ini dua hal yang sangat tolak belakang. Berbeda. Ganjil lah ya, begitu ya. Dan Bang Ruli, tidak saling mengenal. Oke, Bang Ruli, mengenai pemaksaan memberikan keterangan palsu dan juga intimidasi berujung kepada penyiksaan itu dibantah tadi oleh Bu Elsa. Ya silakan saja dibantah ya. Memang saya juga kan saya nggak tahu 8 tahun yang lalu itu seperti apa gitu. Saya kan dapat pengakuan Anda itu punya dari bukti? para terpidana. Satu dan lainnya bersesuaian. Yang lain menyaksikan, melihat gitu. Ya memang pada waktu itu kan yang ada cuma para tahanan dan penyidik, tidak ada yang lain lagi. Jadi siapa yang bisa menyaksikan itu kalau bukan kawan-kawannya? Oke, Bang Ruli, kenapa Anda memberikan menunjuk Ibtu Rudiana terkait keterangan palsu, sedangkan yang memberikan keterangan kan Aep dan juga Dede saat itu? Apa kontribusinya Ibtu Rudiana di situ? Bu, saya ulang ya, bukan saya yang menunjuk, tapi para terpidana itu. Saya kan hanya kuasanya, dan saya tidak mungkin membawa mereka ke Mabes gitu. Ya karena perbuatan gimana Bu? Ya, apa alasannya, apa kontribusinya Ibtu Rudiana itu terhadap keterangan palsu yang Anda tuduhkan begitu kepada Ibtu Rudiana? Yang pertama, dia melakukan penangkapan tanpa ada undangan, tanpa ada surat penangkapan. Kemudian dia langsung membawa ke Polres Cirebon, Sekio ke Unit Narkoba, di mana dia jadi salah satu kanit kalau nggak salah ya, atau apa namanya. Dan langsung dia mengadakan interogasi pada waktu itu. Interogasi itu juga kan pro justisia nggak? Maka setiap pendapat, setiap hasil yang dihasilkan, apakah itu oleh justisia? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Itu pertanyaan kami gitu. Walaupun memang pada waktu itu Rudiana melapornya jam 19, tapi ini kejadian kan sebelum jam 19. Ya silakan aja dibantah, ya kita uji saja gitu. Saya juga tidak mau berbantah-bantah karena saya juga tidak ada di 8 tahun yang lalu. Ya mari kita adu bukti ini gitu. Baik, Bu Elsa ada komentar? Ya. Saya pertama saya ingin bertanya, bukan membantah, ingin bertanya kalau memang sudah diterima laporannya, saya minta apa bukti tanda lapornya dari Mabes Polri. Satu, karena
laporan di Mabes Polri itu ada prosesnya sendiri. Setelah disampaikan pelaporan, tapi itu dianalisa dulu, belum tentu dapat diterima. Bukan diterima, tetapi suratnya diterima. Bang Ruli mengatakan diterima kok. Diterima, tapi tanda bukti lapornya supaya saya tahu. Seberapa penting itu, Bu? Loh, itu buktinya bahwa dia bisa diproses. Laporannya ada. Karena kan kita bisa mengetahui undang-undang kepolisian itu Rudiana adalah polisi aktif, satu. Kedua, soal masalah BAP itu kan sudah diuji di pengadilan ya, sampai telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi itu pengujiannya apa pengujian tersendiri atau mengajukan PK? Karena dari BAP itu kan ada bukanlah barang bukti tetapi pengantar untuk masuk ke persidangan. Nah, jadi itu sudah diuji di pengadilan. Tingkat pertama, kedua, sampai pengadilan inkrah, sudah itu sampai gerasi ditolak. Jadi kita sebagai seorang yang ahli hukum, ya, advokat, seorang ahli hukum, tentunya senang atau tidak senang harus menghormati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke. Permintaan Bu Elsa tadi mungkin nanti Bang Ruli bisa juga menanggapi ya, dan juga Pak Ahyar Salmi. Kita coba dengarkan juga paparannya usai jeda pada berikut. Kami akan kembali lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ke Pak Ahyar Salmi. Pak, ini tadi kita sudah dengar nih pernyataan dari Bu Elsa dan juga Pak Bang Ruli Panggabean gitu. Ini kalau yang saya tangkap dari pernyataannya Bang Ruli, artinya yang dilaporkan kemarin itu sejumlah bukti yang dikatakan sudah cukup dan lain sebagainya, bahkan diterima. Ini sepertinya statement-statement juga ya dari beberapa orang yang melihat kejadian tersebut, kan begitu tadi kata Bang Ruli. Kesaksian aja begitu. Kesaksian saja berarti dong. Iya, kalau kita dengar kan seperti itu. Tinggal permasalahannya lagi sejauh mana nanti itu bisa meyakinkan pihak penyidik. Ya. Tentu melanjuti laporan tersebut. Apakah ini memenuhi persyaratan tidak? Tentu yang dilaporkan itu perbuatan dalam hal ini kan Pak Rudiana ya. Perbuatan Pak Rudiana yang mana yang dilaporkan? Karena bicara tentang ke polisi itu persoalan tindak pidana. Tindak pidana itu perbuatan. Perbuatan yang mana? Yang merasa ini adalah ranah pidana. Itulah yang nanti tentu harus didukung alat buktinya ada enggak. Tentu yang pertama kali pihak kepolisian nanti melihat ini ada nggak peristiwa pidana dari laporan ini. Itu ya. Ada nggak tindak pidananya. Kalau nggak ada nanti perkara akan ditutup. Jadi tentunya penganiayaan dan juga keterangan palsu ini agak sulit begitu ya kalau hanya mengandalkan kesaksian saja begitu, nggak ada bukti-bukti yang... Iya, dia harus ada 2 alat bukti. Kan itu udah standar, harus ada 2 alat bukti untuk memproses. Alat bukti yang mana saja di antara yang katakanlah yang 5, yang keempat itu petunjuk, itu banyak yang berpendapat inilah ranahnya hakim. Berarti kan akan ada 2 tentu saksi nanti, yang ada tinggal 1 saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat. Petunjuk ini kan banyak yang persoalan kan ranahnya hakim. Tapi udah diambil juga di dalam praktek tiap penyidikan ini ada juga petunjuk. Yang kemudian adalah keterangan terpidana ini yang dilaporkan tentu kan. Nah saksi-saksinya ini katakanlah saksi, tentu kan yang merasa korban kalau memang peristiwa itu ada, tentu itu yang akan dijadikan nanti. Ada didukung oleh alat bukti yang lain tidak di saat itu. Nah itu bicara nanti kalau ini bisa ditingkatkan kepada penyidikan. Kalau ini bukan pidana dari awalnya nggak ada juga, ini peristiwa bukan pidana akan ditutup. Katakanlah ada pidana, kalau nggak ada alat bukti juga nggak bisa. Siapa nih pelakunya? Benar nggak si X atau si Y orangnya? Nah inilah nanti yang akan diproses. Tentu saya maklum antara Bu Elsa dengan Bung Ruli berbeda pendapat, itu sudah pasti akan berkutub utara dan selatan di situ. Nah disinilah alat penengah. Tentu pihak penyidik di sini saya yakin akan melihat secara objektif. Ada nggak unsur-unsur itu terpenuhi? Ada nggak alat bukti? Kalau tidak akan ditutup. Kalau mengenai masalah penyelidikan aja kan belum ada langkah hukum yang bisa ditempuh oleh pihak pelapor. Baru tiap penyidikan nanti di SP3 barulah mereka bisa untuk memperadilan. Nah ini kita lihat ini sejauh sampai mana sih proses. Bu Elsa tadi kan menanya suratnya
apa? Tanda lapor. Apakah tanda lapor baru diterima atau sudah ada memang ini akan lanjut? Nah, progresnya kan berarti kan, progresnya bagaimana? Oke, Bang Ruli. Bagaimana tuh Bang Ruli? Ya kalau memang itu dibutuhkan, ini saya kasih bukti nih. Boleh dong kita perlihatkan yuk di layar yuk. Ini biar Bu Elsanya puas juga bisa melihat. Gitu. Dia bisa Nah, kita itu sampaikan kepada klien kami. Aduh, tanda bukti lapor Agak ke ya, tengah sedikit, bukan tanda terima Bang, ya. tanda bukti lapor. Tanda bukti lapor, bukan tanda terima surat laporan. Agak terpotong Beda Bang itu. Ruli. Boleh diperlihatkan sedikit di depan Ke kameranya wajah mungkin Anda ya. persis. Jadi ini tanda bukti terima atau tanda bukti lapor nih Bang Ruli? Berbeda itu. Tanda bukti lapor. Tanda terima laporan. Tanda bukti lapor. Tanda bukti lapor Bu Elsa? Ya mana? Tapi tidak ada tanda terimanya, bahkan ini akan diproses begitu ya Bang Ruli ya? Belum ada ya? Tanda bukti lapor yang kami butuhkan. Karena Besok itu bukti bahwa besok kami akan diproses. Besok kami sudah gelar di Mabes Polri. Oh. Jadi terkait dengan laporan tersebut sudah ada gelar perkara ya? Memang iya, prosesnya begitu. Oke. Digelar dulu baru bisa diterima atau tidak. Sebentar Bu Elsa. Silakan Bang Ruli, dijelaskan Bang Ruli, silakan. Jadi begini, apapun bantahan silakan saja, tetapi memang di polisi ini Belum ada. memang ada macam-macam pengaduan yang bisa kita lakukan. Bentuknya bisa Dumas atau pengaduan masyarakat, bisa LI atau laporan informasi, dan yang terakhir ini laporan polisi. Gitu, itulah tingkatan-tingkatannya. Silakan aja kita punya pandangan yang beda, saya juga nggak terlalu pusing gitu ya. Yang penting yang kami lakukan ini bukan untuk menyudutkan siapa-siapa. Kami ingin mencari kebenaran material dalam rangka kami mengumpulkan bukti-bukti untuk mengajukan PK, peninjauan kembali. Mudah-mudahan dari apa yang kami lakukan ini bisa ada novum baru dan lain sebagainya. Itu saja. Oke, Bu Elsa, tanggapannya? Ya tanggapan saya memang kalau kita di Mabes ya tidak langsung diberikan tanda lapor ya, yang sepengetahuan saya. Jadi biasa diterima terus mereka akan melakukan gelar analisa apakah ini gelarnya? Ya bukan gelar perkara itu, mereka memang gelar sendiri menganalisa laporan ini sudah benar, memang polisi itu dilapor di tempat biasa bukan di propam, itu mereka akan analisa perkaranya gimana, barulah menentukan rata-rata seminggu ya baru menentukan apakah nasib bisa dari laporan ini. Gitu? Nasib dari laporan itu. Apakah bisa ditindaklanjuti? Akan diberikan tanda lapor atau bagaimana? Biasanya kalau tidak dilanjutkan karena mungkin bukti-buktinya tidak kuat gitu ya? Biasa atau? Ya rata-rata kadang-kadang bukan macam-macam ya. Kadang-kadang ini tidak di Mabes tapi di Polres atau di Polda atau ini bukan nggak ada tindak pidananya. Ini harusnya di Propam. Itu nanti dialih-alihkan oleh mereka gitu, oleh Mabes. Ini memang wewenang Mabes. Nah, langsung diproses. Itu Rudia sendiri atau klien Anda ini begitu apakah juga akan melakukan perlawanan balik begitu Bu Elsa terkait dengan laporan ini, beredarnya sejumlah informasi yang menyudutkan tentunya kan begitu. Yang berita-berita tidak benar. Ya jelas kita tadi kan sudah sampaikan kita akan melakukan serangan balik dengan secara hukum. Itu, sudah ada daftarnya di kita. Yang mana siang nanti akan disampaikan? Iya. Ini termasuk juga yang menyebarluaskan soal adanya indikasi kekerasan, penganiayaan, keterangan palsu juga. Kita lihat dulu kalau ada tanda lapor kita tunggu prosesnya. Kalau belum tidak ada tanda lapor kita langsung proses. Oke, Bang Ruli? Ya, saya sih on the track aja Pak ya. Jadi saya kan kepentingan saya adalah 6 terpidana gitu loh. Dengan segala resiko yang nanti akan saya hadapi, saya siap. Itu dia resiko, tentu ada saja resiko ini, tentunya Bang Ruli. Ya tentu saja ini dalam rangka kita mengumpulkan bukti untuk mengajukan PK. Untuk PK. Tentu saya dalam pengumpulan bukti ini melalui proses ya. Salah satu prosesnya itu tadi saya mengadakan laporan terhadap
Pak Pasren, anaknya, kemudian Aep, Dede, dan terakhir Pak Rudiana. Jadi kita lihat saja nanti hasilnya gitu. Oke, Pak Akyar nanti tanggapannya seperti apa? Jadi memang ini salah satu upaya yang dilakukan oleh para kuasa hukum terpidana untuk juga mengumpulkan begitu novum-novum baru untuk nantinya di PK. Tapi tahan dulu ya Pak, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kembali kita lanjutkan perbincangan Pak Akyar, kalau melihat ternyata dari sisi kuasa hukum terpidana ini menjadi salah satu upaya juga untuk mengumpulkan novum baru atau bukti-bukti baru nantinya untuk PK nantinya. Akan seperti apa kalau misalnya melihat mungkin cukup kuat nggak melaporkan Ibtu Rudiana, melaporkan Aep, Dede? Ini apa namanya ya, para pendekar hukum di dunia pengacara ini lagi turun semuanya. Jadi turun gunung semua. Ini sangat menarik. Paling tidak ada 5 menurut saya. Yang itu Ibu Elsa dan kawan-kawan, Pak Ruli dengan peradinya, kemudian Bung Farhad, kemudian Pak Horman Sitompul, kemudian Bung Nikolas dengan Tony CS yang ininya Peggy. Horman Paris kan juga ada juga di pihak korban kan. Ini kan ada di dalam. Ya Otto kan dengan Pak Ruli. Jadi ini menarik. Ini yang mereka menarik ini gimana nih? Ya, menariknya ini adalah penuh dengan strategi ini. Langkah yang dilakukan oleh Peradi CS ini tadi kan ada bagaimana mengumpulkan alat bukti untuk mengajukan PK. Gitu. Mereka ingin dulu mengumpulkan kelihatannya ini sejauh manakah peranan, ada nggak tindak pidana dilakukan oleh Pak Rudiana. Ini yang mereka kan mengarahnya ke sana. Inilah yang akan dibantah nanti sejauh mana proses itu berjalan. Kalau ternyata gol untuk ini... mengumpulkan, kalau untuk mengumpulkan si gol kan tergantung lagi nanti. Apakah kalau di polisi dijadikan TSK, apakah jaksa juga setuju? Itu jadi novum berarti? Iya, tentu novumnya setelah memulai inkrah kekuatan hukum yang tetap terhadap si Rudiana ini kalau ini berproses. Jika ya? Iya, jika. Berarti jadi lama waktunya masih panjang perjalanan terhadap itu. Nah, Ibu Elsa kan juga punya strategi juga. Tadi barusan saya dengan tunggu dulu. Kami akan lapor dengan udah ada inventarisir nih nama-nama orang. Enggak, kan dengan ada perkembangan begini bisa cepat beliau sweet juga nanti. Apa jadi dibuka atau tidak? Nah, kalau dibuka nanti bisa yang dibuka itu nyarang balik lagi kan. Nah, ini kan akan ditunggu dulu nih. Sejauh mana proses Pak Rudiana, baru nanti beliau akan memproses pula ini. Jadi saling menunggu ini. Jadi 2 strategi, berapa strategi yang ada di situ. Buat saya sebagai pengamat ini sangat menarik sekali. Yang penting harus gitu ada adu strategi di situ. Anda bukan pengamat Pak Akyar, saya revisi. Anda tuh pakar hukum pidana. Iya, itu menarik kita melihatnya di sini. Memang itulah dunia ibarat orang main catur kalau dunia pengacara itu. Tapi jadi satu bidak yang dijalankan, dia nggak tahu kemana tujuannya. Kadang-kadang ada yang bidak mereka korbankan untuk mendapatkan yang lebih besar. Nah, ini lagi catur lagi berjalan. Oleh karena itu masyarakat bersabarlah. Memang proses hukum itu demikian, nggak bisa begitu cepat. Tapi tujuannya adalah sama, supaya keadilan itu terungkap. Siapa sih pembunuh yang sebenarnya? Saya rasa mungkin bukan hanya masyarakat yang bersabar. Ya mantan terpidana, para terpidana juga ini juga nggak sabar juga untuk memang tentu akan dikdakduk juga ya mereka berapa lama. Nggak ada cara lain. Hukum itu kan nggak bisa simsalabim dia berubah langsung jadi tidak. Ada proses. Putusan nanti banding, kasasi, ada lagi PK. Ini masih panjang perjalanan. Pak Akyar positif ini kasus dapat terbuka atau semakin blunder nantinya kalau melihat strategi ini makin berkembang, akan berkembang. Akan ada juga mungkin nanti percemaran nama baik lah, fitnah lah, undang-undang ITE lah, akan kemana-mana nanti. Akan berlari nih kalau ini dipakai. Coba untuk menyetop laju itu, bagaimana kita pakai yang ini dulu. Jadi yang akan ada beranak-beranak hukumnya ini nanti kalau sudah mungkin bercucu kali ya. Nah, keadilannya bagaimana Pak? Iya, sabar masyarakat. Tentu yang kita berharap, saya berharap dari dulu bersabar kok Pak. Saya berharap 8 tahun Pak kasus saya ini berharap menegakkan hukum itu jangan menimbulkan lagi persoalan hukum yang baru. Itu saya berharap demikian. Ini tampaknya akan muncul lagi nih kemungkinan prediksinya, mudah-mudahan keliru nih. Akan muncul lagi masalah hukum yang baru.
Nah inilah yang... Itu terjawab setelah pukul 14 nanti Pak kayaknya Pak. Jadi saling Iya, lapor begitu ya. Bu Elsa bagaimana Iya. nih? Kita pengen masalahnya memang Clear, tuntas, Bu. jelas Keadilan gitu, tuh tanpa ada benar, memunculkan masalah baru, kemudian kasus baru, beranak pinak tadi kalau kata Pak Ahyar. Ya, kami akan meluruskan semua fakta-fakta yang benar, ya, bilang bahwa Eki bukan anaknya. Terus ada juga bilang Eki masih hidup, karena itu Pak Rudiana main badminton, nggak peduli karena anaknya masih hidup. Macam-macam hal-hal, berita-berita yang Ya. Spekulasi netizen Tapi lah kan, ya. tapi kan itu yang nanti akan diluruskan itu oleh tim gitu ya Bu ya. Itu kan bukanlah hal yang sifatnya itu menjadi substantif dari perkara kasus Vina ya, Eki tapi ini, kan gitu. itu yang membuat image ya, membuat framing. Sehingga itu bisa sebetulnya hakim tidak perlu melihat itu, harus melihat fakta. Tapi kita lihat itu bisa mempengaruhi juga sehingga hakim takut. Nggak semua hakim berani ya. Jadi framing ini sekarang jadi sangat mempengaruhi mental dan image dan publik juga. Sehingga apakah benar atau tidak gitu loh. Nah, kan harus kita ketahui dengan kuat bahwa kita orang hukum di pengadilan, di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bukan di medsos, bukan di segala rupa yang di luar itu. Jadi yang membuat menjadi blunder karena ada berita-berita di luar itu. Coba kalau kita bicara pengadilan, simple aja nih, kasus-kasus biasa. Mas siapa sih Bu yang aktif-aktif banget ngomong di medsos? Nah, salah satunya politikus itu. Politikus. Dan menjadi detektif dadakan, Ya sudah, kita nggak sampai ke sana gitu. Bang Ruli, ini Anda terakhir Bang Ruli. Artinya kalau misalnya Anda tadi sudah kasih spill, besok itu artinya Selasa ya Bang Ruli ya. Itu ada gelar begitu. Ini menambah keyakinan Anda bahwa laporan ini akan ditindaklanjuti, akan diteruskan, diproses begitu. Ya, betul. Saya kasih clue lagi satu ya. Menarik nih. Saya kan melaporkan Aep dan Dede. Hari ini Dede itu sudah membuat pernyataan bahwa laporannya itu tidak benar. Dan saya sudah masukkan di akta notaris. Jadi kita tunggu saja nanti selanjutnya bagaimana. Ini clue ya. Ya bukan saya yang bikin. Yang bersangkutan langsung datang untuk menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh dia 2016 itu adalah bohong. Semua itu atas suruhan atau atas arahan pihak lain. Begitu. Kita tunggu aja. Pihak lain itu siapa? Ibtu Rudiana maksudnya? Ya. Aep dan Ibtu Rudiana. Oh, atas suruhan Aep dan juga Ibtu Rudiana. Itu keterangan Dede tadi sudah mencabut keterangan di tahun 2016 dan mengakui bahwa itu adalah keterangan palsu. Bagaimana Bu Elsa? Ya, kita lihat aja. Karena kalau dia mengatakan bahwa itu keterangan palsu, berarti dia yang membuat keterangan palsu di bawah sumpah 242 pada waktu pengadilan. Dan itu ada proses hukumnya untuk Dede. Iya kan? Kan dia di bawah sumpah saya mengatakan begini. Walaupun dapat arahan katanya dari Ibtu Rudiana. Arahan emang di pengadilan Rudiana dampingin dia. Oke, jadi Bang Ruli memberikan clue, sebetulnya clue-nya itu bumerang buat kliennya juga gitu maksudnya? Iya. Oke, Bang Ruli? Ya, betul. Bumerang atau enggak nanti kita lihat situasinya. Tetapi dia akan saya akan jadikan justice kolaborator nanti. Oke, kita tunggu nih Bang Ruli ya. Ya, betul. Kita lihat aja sama-sama nanti ke depan. Nggak lama lagi. Oke Bang, kalau gitu di Jakarta nanti Abang mampir-mampir ya Bang ya ke Apa Kabar Indonesia Pagi Bang. Kita tunggu di studio kalau gitu Bang Ruli. Terima kasih banyak Bang Ruli, Pak Ahyar dan juga Bu Elsa sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita berharap bersama kasus Vina dan Eki ini juga dapat terungkap terang benderang begitu ya, sehingga tidak menjadi pertanyaan publik lagi begitu. Beranak pinak kalau kata Bang. Ini akan beranak pinak. Aja fitnah pelan undang-undang ITE bisa tersinggung nanti. Ini panjang perjalanan. Jadi kena 242. Pak, jadi kita ngobrol aja deh Bu nanti kayak gitu. Oke, kita harus sudah lulusin kalau nanti kita kita akan lawyer kan hadirkan. enggak. Kita lawyer bukan yang punya perkara. Kita akan hadirkan informasi terkait Kaisang Pangarep Ketua Umum PSI di mana ini nampaknya memberikan sinyal akan maju di Jawa Tengah
Walaupun sebenarnya belusukannya kok lebih sering di Jakarta nih. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Setelah namanya digadang-gadang menjadi salah satu bakal calon wakil gubernur Jakarta, Kaisang Pangarep, anak bungsu Presiden Joko Widodo, akhirnya memilih Jawa Tengah sebagai provinsi perdananya masuk dalam bursa Pilkada 2024. Jakarta tak lagi dibidik, lantaran Ketua Umum PSI ini tak mampu membuat warga Jakarta melek atas keberadaannya. Hal tersebut tercermin dengan rendahnya elektabilitas Kaisang yang hanya 1%, jauh di bawah Anies Baswedan, Ahok, dan Ridwan Kamil. Tidak seperti di Jakarta, di Provinsi Jawa Tengah, nama Kaisang justru memiliki elektabilitas tertinggi di sejumlah survei. Saat meresmikan kantor DPD PSI Semarang, Kaisang pun melontarkan sinyal lebih memilih di Jawa Tengah ketimbang Jakarta, merujuk pada hasil survei elektabilitas. Dan kita lihat untuk sekarang survei saya di DKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Litbang Kompas, saya masih di angka 1. Tapi alhamdulillah untuk di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor 1 di Jawa Tengah. Walau percaya diri karena survei elektabilitasnya berada di posisi teratas, Kaisang menegaskan dirinya masih melihat perkembangan ke depan. Apakah maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Jawa Tengah? Ya saya kira kita lihat, balik lagi Jawa Tengah ini provinsi yang besar dan Pak Lutfi sendiri juga sebagai Kapolda punya yang sudah pernah beliau lakukan dan sudah banyak khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya rasa ya beliau memang pantas menjadi gubernur di Jawa Tengah untuk periode selanjutnya. Tapi baik lagi untuk masalah Lutfi Kaisang ataupun Kaisang Lutfi. Lantas, akankah rencana Kaisang ikut kontestasi Pilkada Jawa Tengah berjalan mulus? Tim TV One mengabarkan. Kalau berbicara survei, memang Kaisang ini menempati posisi teratas di wilayah Jawa Tengah. Tapi kalau kita melihat kok nampaknya seringnya belusukan di wilayah Jakarta begitu ya. Apakah akan maju di Jakarta atau di Jawa Tengah? Kalau di Jawa Tengah ini harus siap-siap nih, ini kandang banteng nih, mau diseruduk apa gimana nih gitu ya. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah ada di studio. Sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Mas Arif. Kemudian juga ada Mas Aryo Seno Bagoskoro, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Mas Seno. Pagi, Warate semuanya Mas. Terima kasih nih, offline kita ya. Yes. Dan segera akan bergabung bersama kami Mbak Sheryl Tanzil, politikus dan juga juru bicara PSI. Saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, deg-degan nggak nih melihat hasil survei? Mas Kaisang posisi sudah ada teratas. sinyal juga kan pernyataan kan? Iya nggak apa-apa. Katanya survei. lebih realistis kayaknya Mas Kaisang di Jawa Tengah aja nih. Iya, Siap-siap boleh. diseruduk kandang banteng. Kita menghargai semua dinamika perkembangan yang ada akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kita melihat dengan semakin banyak opsi yang muncul itu semakin baik. Ya. Tetapi harus kembali diingat Mbak bahwa pilkada ini harus kembali ke kitohnya, ke maknanya. Apa maknanya? Ini perayaan kedaulatan rakyat. Artinya harusnya yang didengarkan paling banyak pertimbangannya adalah masukan dari masyarakat. Siapa yang mereka mau, kriterianya pemimpin seperti apa yang dibutuhkan, challenge ke depan seperti apa, biar rakyat yang menjawab. Nah, seakan-akan kan hari-hari ini logikanya adalah logika kesepakatan elit. Seakan-akan anaknya A dekat dengan B, relasinya C, lalu dicocok-cocokkan, maju di pilkada mana nih, cocok logi lagi kita ngomongnya. Nah, itu yang terjadi, sehingga kita tidak melihat ada diskursus yang berkembang di masyarakat. Siapa yang mereka butuhkan, apa yang harus dievaluasi, itu tidak terlalu muncul. Memang kalau hasil survei itu tidak menggambarkan keinginan rakyat ya? Ya kan hari ini sosok mana yang dipilih? saya rasa sifatnya sementara saja. Kenapa? Karena satu, banyak kandidat lain yang terjadi di daerah itu masih belum ngegas dalam melakukan publikasi. Artinya popularitasnya belum rata nih.
antara satu nama dengan nama yang lain. Baru satu nama aja nih. Baru 1-2 nama. Belum ada lawan nih. Belum ada yang itu melakukan konsolidasi serius. Artinya belum melakukan sosialisasi secara masif. Masih partai belum bergerak. Partainya juga belum bergerak. Sehingga ini baru beberapa saja publik yang aware bahwa ini ada pilkada dan calonnya baru beberapa. Tapi nama kader partai PDIP ini masuk posisi keberapa nih kalau melihat survei kan Bambang Pacul? Ya, masih cukup jauh bicara di bawah Mas survei, Kaisang. kita yakin pilkada itu adalah dinamis. Artinya belum tentu kondisi realita yang terjadi hari ini akan tetap statis sama dengan yang terjadi pada hari pemilihan. Ini akan berkembang. Maka karena tidak ada ruang hampa di politik, sehingga kita yakin betul bahwa nanti dengan kader-kader, nama-nama kami memang bukan nama yang merupakan selebritas gitu ya, tapi dia punya latar belakang kepemimpinan yang cocok di wilayahnya masing-masing. Mas Hendy di eksekutif sangat jago, Mas Pacul ikonik di legislatif, Pak Andika Perkasa misalnya itu sangat piawai di dalam kepemimpinan militer. Sehingga ini kita bertanggung jawab atas nama-nama itu. Mas Umam, ada komentar soal ini Mas. Kalau misalnya saya juga merilis ke data nih Mas Umam ya. LSI, lembaga survei itu bulan Juni itu mengatakan ya suara PDIP terbanyak di Jawa Tengah yaitu ke Kaisang Pangarep begitu loh. Iya, pertama kalau misal kita merujuk pada basis data itu berarti ada indikasi split ticket voting di dalam basis pemilih loyal PDIP sendiri. Memang dalam konteks kepartean kepada PDIP, tetapi dalam konteks ketokohan, terutama dalam konteks pilgub barangkali ke Kaisang. Tetapi juga di saat yang sama, tentu angka itu tidak serta-merta murni dari ketokohan atau popularitas Kaisang. Diakui atau tidak, ada faktor yang barangkali perlu dihitung, yaitu bias dalam konteks dia memang putra dari Jokowi. Jadi nama Jokowi relatif cukup kuat di Jawa Tengah dan itu berimbas pada Kaisang. Tetapi kalau misal kita cermati, Kaisang sendiri tampaknya masih berhitung. Di satu sisi tadi disampaikan Mbak Ratih, pengennya di Jawa Tengah, tetapi belakangan itu mulai dari belusukan di Kemayoran, bahkan sampai sholat Jumat yang harus dipublikasikan. Bertemu Habib. Itu di Jakarta semua. Artinya apa? Ada ekspektasi besar bagi Kaisang wajar untuk kan, berada di Jakarta. Jawa Tengah maksudnya udah dipegang kan? Sangat wajar. Kenapa sangat wajar? Karena satu, Jakarta adalah milestone terbesar dalam konteks perpolitikan nasional. Yang kedua, dia memiliki basis kekuatan yang lebih real. Dengan 8 kursi, 7% di Jakarta, itu adalah bekal yang cukup memadai untuk mengeksersis. Tetapi problemnya, tampaknya dia ada semacam ketidakpercayaan diri, karena lawan tangguh yang di Jakarta. 1% itu fakta, dan dia mengembrace itu kemarin di statement Jawa Tengah. Yang kedua, tampaknya dia memang ada rasa tidak percaya diri ketika calon yang diharapkan dia bisa menjadi bagian dari gerbong dia dalam konteks ini Ridwan Kamil disampaikan secara terbuka di hadapan Pak Erlangga kemarin, tampaknya menghadapi resistensi politik di internalnya. Nah, karena itu kemudian tampaknya sulit terwujud, maka kemudian opsi terkait dengan Jawa Tengah mulai dimunculkan oleh Kaisang. Meskipun negosiasinya ternyata masih alot. Apakah Lutfi Kaisang atau Kaisang Lutfi? Artinya dia masih membuka ruang negosiasi untuk berpotensi menjadi orang pertama, bukan orang kedua. Langsung saja kita wawancara yang baju merah jangan sampai lolos. Mas Syahril, ini berbicara mengenai Mas Kaisang kan bilang realistis di Jawa Tengah dibandingkan Jakarta. Tapi belusukan sering Jakarta nih. Kalau di Jawa Tengah katanya belum ada spanduk, belum ada baliho. Alhamdulillah survei nomor 1. Sudah ada firm kemana? Kalau bicara realistis kan memang bicara angka ya. Tapi ya kita tahu DPP PSI kan di DKI. Dan Mas Kaisang memang sekarang domisili di DKI. Istri juga sedang mengandung dan memang di DKI. Jadi kayak misalnya kemarin, sebenarnya bukannya belusukan yang istimewa banget sih. Masalahnya setiap kali Mas Kaisang sebagai ketum kami kemana, itu teman-teman dari DPW DKI kan juga mantau dan mereka juga kepingin sampai sholat Jumat loh Mbak. Iya, jadi ya itu sebenarnya antusiasme teman-teman aja sih, dan ya wartawan itu kan penciumannya tajam ya. Jadi sebenarnya tuh kadang ada hal-hal yang bahkan Mas ketum kami tuh nggak nyaman kalau wartawan datang. Misalnya nih saya contohkan, kemarin tuh ke PRJ, yang namanya istri lagi mengandung ya, kepingin ke PRJ. Ngidam lah gitu. Itu saya tuh nyaksiin seorang Kaisang Pangarep itu nenteng deterjen cair loh, cair 5 botol. Produk diskonan maksudnya gitu. Itu karena istrinya bilang ini mau beli mumpung di sini kan. Terus semua nawarin, udah Mas katanya aja gini, nggak usah. Terus tiba-tiba banyak banget wartawan, itu sebenarnya mempengaruhi mood Mas Kaisang. Dia kayak agak kaget kok wartawan banyak banget. Jadi sebenarnya mungkin karena dia seorang Kaisang Pangarep kemanapun juga dicium oleh wartawan, jadi kesannya kita jadi rilis. bukan gitu cek loh. ombak di Jakarta
dengan sebenarnya kemana-mana kan tafsir gitu. lah Mbak, ya kan tiap Jumat kan. Iya. Sholat Jumat memang tiap Jumat. Masalahnya memang karena ada survei yang keluar dan ada nama Mas Kaisang di situ. Ini kan olahan teman-teman media aja. Kita sih bersyukur dapat exposure ya. Tapi kalau memang kemarin ke Jateng itu juga memang dalam rangka meresmikan DPD kantor DPD di Semarang dan juga di Solo. Dan memang Mas Kaisang kan aslinya Surakarta ya. Jadi ya wajar lah kalau memang kliknya dia ya geng-geng Jawa Tengah istilahnya ya. Kemarin juga sempat main bola dengan Mangkunegaran Solo. Tapi ya kita sih naikin ke sosmed PSI gitu loh. Karena ya kadang tuh gini, kalau kita nggak up ke sosmed PSI, bahkan teman-teman PSI daerah yang nanya, kok ketum kesini kita nggak diinfo. Nah karena kan saya di DPD itu antar lembaga ya, ketua antar lembaga. Jadi teman-teman di daerah tuh selalu semi protes kalau misalnya ketumnya kemana mereka nggak diinfo. Jadi setiap kemana pasti kita info dan kita upload ke sosmed. Tapi kan teman-teman media ini melihatnya berbeda ya. Nah sebenarnya kalau Mas Kaisang sendiri pada prinsipnya sangat apresiasi hasil survei apapun itu. Kayak kemarin kan teman-teman dari DKI. Tapi nyamannya Jawa Tengah jujur. Serius? Wartawan sih bilang ini DKI jelek banget hasilnya. 1%. Iya berarti itu evaluasi buat tim kita gitu kan ya. Padahal ya tim kita juga yang sebenarnya tim Despilkada yang ngurus nasional. Bukan mengurus ketumnya akan maju di mana. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah mau maju di Jateng atau di DKI. Ya jawabannya masih sama, ini masih Agustus aja belum ya. Kita lihat bersama lah gimana. Tapi yang jelas gini, menurut saya menarik nih karena ada Mas Seno ya. Nah. Kalau misalnya di Jateng, let's say ya. Ini saya udah pakai baju merah loh Mas Seno gitu loh. Dia mau bilang kayak gitu loh gitu. PSI kan merah. Wah kita udah matching nih. Pokoknya udah chemistry dapet. Tapi intinya gini, kalau misalnya secara pilpres itu kan pemenangnya ya Prabowo Gibran di Jateng ya. Tapi untuk pileg pemenangnya tentunya Kadang banteng lah Jawa Tengah ya. PDIP. Menurut saya akan sangat menarik kalau memang ada pasangan dari Kim dan pasangan dari PDIP misalnya bisa ada yang berpasangan gitu ya, digabungkan. Ya tapi kita nggak tahu lah, Mas Umam mungkin nanti bisa menganalisa bagaimana. Tapi yang jelas gayung bersambut nggak udah dikasih ini Mas Eno, mungkin nggak di Jawa Tengah PDIP sama Kim? Ya prinsipnya. Kan sorry Mas Eno, kan nggak bisa menolak juga data yang tadi saya sampaikan juga. Oh iya benar. Suara PDIP di Jawa Tengah itu Kaisang Pangarep Iya gitu. betul, tapi begini, demokrasi itu malah semakin sehat kalau ada banyak opsi. Artinya tidak semua bermuara pada satu nama. Ini semakin bagus. Artinya dengan survei yang muncul hari ini semua kan belum pasti juga. Makin banyak poros makin bagus gitu ya. ya. Apakah betul nama-nama yang muncul di survei itu semua akan maju? Belum tentu. Artinya akan ada kemungkinan perubahan yang ini tidak pernah disangka-sangka hari ini. Masalahnya Pak Bambang Pacul, Mas Hendy ini juga kurang gesit kayak itu. Satu, kita sebagai partai ini kekuatan kolektif. Kalau kami di PDI Perjuangan. Artinya sebelum ada keputusan resmi yang disepakati semua. Siapa nih ternyata tokoh yang dibutuhkan oleh masyarakat Jateng. Belum berani itu. Maka konsolidasi serius tidak akan dilakukan untuk mengerucut ke satu nama. Itu tidak mungkin dilakukan. Semua akan menunggu bagaimana gagasan terbaik dari masyarakat itu butuh sosok yang seperti apa sih. Yang kemampuan birokratisnya baguskah, manajerialnya bagus, leadershipnya bagus, kedekatan dengan rakyat atau apa? Tapi suara rakyat kan sejauh ini kan berharap namanya itu. Muncul survei-survei itu, tapi adakah yang elektabilitasnya sudah di atas 10% misalnya? Ini kan semua masih dinamis. Ya. Itu kalau kata Mas Kaisang, balihonya belum ada, spanduknya belum ada, udah tertinggi. Memang belum di atas 10 sih. Belum di atas 10% kan? Belum ada yang di atas 10. Belum ada yang di atas itu. Artinya ini angka tidak aman dan semua sangat mungkin berubah. Mas Eno, jadi mendingan di sudut kandang banteng apa dibukain aja pintu kandangnya? Gini, PDI Perjuangan itu partai yang digerakkan oleh gagasan, oleh ide. Artinya bukan oleh orang per orang. Oh karena kita prefer ke orang ini maka kita akan bergerak untuk dia. Oh karena kita prefer ke enggak. Kita bergerak karena ide. Idenya apa di pilkada kali ini? Kesini lagi kok gitu. Sama idenya bahwa siapapun di negeri ini tidak peduli siapa latar belakangnya, dia berasal dari keluarga yang seperti apa, asal dia punya gagasan terbaik untuk negeri, dia boleh jadi pemimpin. Kalau ngajak saya suka banget tuh bahasanya. Siapapun dari keluarga manapun. Jadi dari keluarga manapun nanti jangan diujok-ujok lagi ini karena keluarganya Pak Jokowi. Oke, kalau ide dan gagasan ya. Intinya kalau dari PSI kita akan sangat mendukung keberlanjutan. Jadi siapapun yang akan maju di Jawa Tengah, yang jelas harus memastikan untuk akan mendukung program-program dari Prabowo Gibran. Karena Prabowo Gibran itu kan sudah komitmen akan adanya keberlanjutan gitu. Nah jadi siapapun juga ya mau apakah nanti tau-taunya bergandengan dengan di luar koalisi partainya ya. Ya kita akan mengusung selama ya, kan balik lagi ide dan gagasan ya. Karena kita yakin bahwa keberlanjutan itu akan membawa hal yang baik. Karena gini loh, kita dulu inget gak zaman dulu kita punya GBHN.
lalu Repelita. Dan Tiongkok mempunyai itu. Makanya mereka bisa ngebut. Karena udah tahu visi 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa, 25 tahun ke depan apa itu sudah ada Tiongkok. Roadmap. Nah, kita tuh ingin Indonesia itu bisa punya visi misi yang fokus seperti itu. Jadi jangan karena ego setiap pemimpin yang sudah misalnya dia elected, lalu semua tidak diakui lagi. Misalnya di DKI kan kita tahu ya, banyak hal-hal yang sudah bagus dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, tapi karena mungkin ego personal ingin mempunyai legacy sendiri, diubah lah. Paling tidak namanya diubah aja kan udah nomenklatur udah beda semua ya. Jadi dari PSI kepentingannya adalah kita akan mendukung orang yang bisa komitmen melanjutkan program-program yang akan dituangkan oleh Prabowo Gibran. Tapi soal tawaran tadi yang kemudian dijawab oleh Mas Seno adalah, ya kalau banyak pilihan kan lebih bagus. Ya saya rasa nggak apa-apa ya, karena Anda menghormati itu ya? Iya, tapi saya juga sangat setuju dengan perkataan Mas Seno terakhir bahwa ini demokrasi. Bahwa siapapun yang memang punya ide dan gagasan yang bagus, patut diusung, tidak melihat dari apapun latar belakangnya ataupun backgroundnya. Ya, selama itu masih masuk undang-undang ya, misalnya bukan terpidana korupsi lebih dari 5 tahun. Iya memang begitu. Tapi dengan rumus yang sama artinya harusnya tidak ada privilege tertentu. Bagi siapapun mengikuti proses yang fair, itu prinsip kami. Oke. Nanti Mas Umam sudah senyum-senyum seperti apa tanggapannya, tahan dulu Mas Umam, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Umam, kalau mencermati pernyataan Mas Seno, Mbak Sheryl, jadi ini sebenarnya Mas Kaisang ini lebih realistis memang di Jawa Tengah ya. Terus kira-kira kalau pasangannya tadi kan dikatakan masih bimbang nih antara Kaisang Lutfi, Lutfi Kaisang, itu akan ada perbedaan yang signifikan nggak nanti kalau mereka? Iya, kalau saya mencermati diskusi ya. Cicak mereka ini berdua tadi. Mbak Sheryl dan Mas Seno. Ini kayaknya ini ada lemparan umpan-umpan yang ada sinyal tersendiri. Ada sinyal. Mungkin ada takut ditegur. Kita bangun pagi begini biar semangat ngegasnya. Kalau saya cermati memang besar kemungkinan berat ya untuk berkoalisi ya. Memang segala kemungkinan itu dalam politik mungkin, tetapi untuk PDIP mengusung Kaisang di Jawa Tengah sepertinya agak nggak mungkin. Nah, kenapa? Ada cukup banyak kalkulasinya. Dan pride-nya PDIP itu cukup tinggi, terutama di Jawa Tengah. PDIP sejak reformasi, sejak ada pilkada secara langsung, tidak pernah kalah dalam konteks pertarungan di Jawa Tengah. Bahkan pada titik tertentu menjelang pilkada waktu itu, hanya butuh waktu yang tidak panjang, itu pun juga bisa menang. Padahal namanya juga relatif baru. Misalnya Mas Ganjar. Waktu itu yang digantikan adalah Bu Rustri Ningsih. Yang secara elektoral itu cukup tinggi. Tetapi begitu kemudian split, kemudian digantikan dengan Ganjar, konsolidasinya juga cukup besar. Selain itu, kalau kita lihat peta jaringannya, PDIP itu di kekuatan pilkada sebelumnya ya, itu menguasai 28 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Artinya memang basisnya cukup kuat. Tapi itu kuat PDIP semua atau memang ada yang ke Jokowi? Memang ada waktu itu memang ada ini ya, kekuatan yang menumpuk. Dalam konteks ini ada pengaruh PDIP, ada juga pengaruh Jokowi. Tetapi fakta politik itu menegaskan bahwa basis sel PDIP, basis pemilih loyalnya cukup terkonsolidasi dengan baik. Meskipun per hari ini ada koreksi yang cukup serius. Hasil di Pileg kemarin, itu PDIP di level Jawa Tengah kehilangan 9 kursi. Dan itu adalah sebuah angka yang cukup signifikan. Kemudian di saat yang sama, tradisinya Mbak, kalau misal kemudian pilkada dilakukan penjaringan di PDIP yang sebagai partai pemenang di Jawa Tengah, biasanya itu yang mendaftar bisa belasan orang. Cukup banyak. Sekarang praktis hanya 2 orang. Satu Mas Hendra Priyadi, yang kedua Pak Rukma. Memang betul salah satu ya di antara 2 ini yang berpotensi, salah satunya adalah Mas Hendi ya, Pak Hendra Priyadi. Yang terbukti dia mampu mengonsolidasikan basis kekuatan di Semarang dengan melawan kotak kosong. Artinya semua partai menunjukkan apresiasi kepada dia dan kemudian dia bisa memainkan itu. Tetapi problemnya ada semacam keengganan atau kurang speed up ya dalam konteks dinamikanya, sehingga PDIP per hari ini juga belum menunjukkan gelagat yang cukup agresif dalam konteks pertarungan. Faktornya apa Mas Umam? Faktornya cukup kompleks. Barangkali ada semacam kekhawatiran, ada semacam barangkali pertanyaan ini bagaimana keputusan dari pusat. Kekhawatiran kenapa? Ya misalnya salah satunya barangkali misalnya penetapan tersangka Bu Ita kemarin ya di Semarang, wali kota, barangkali itu menjadi bagian dari sinyal politik yang kemudian diarahkan sebagai political warning bagi jaringan PDIP di Jawa Tengah. Kita tidak tahu
tetapi basis di PDIP per hari ini kalau kita cermati, Jawa Tengah belum menunjukkan gelagat yang signifikan. Nah, saya masuk pertanyaan kedua yang yang tadi disampaikan Mbak Ratih. Kaisang Lutfi Kaisang. Kalau dari sisi kekuatan partainya, memang Kim, Koalisi Indonesia Maju, perdebatannya kemarin memang meletakkan nama Pak Lutfi di nomor pertama. Beliau senior, beliau mayor jenderal ya, konteks ini irjen ya. Kemudian di saat yang sama mengabdi lama di Jawa Tengah dan orang dekat dari Jokowi. Tetapi di saat yang sama beliau non partai. Artinya butuh kekuatan. Tetapi pada saat yang sama juga PSI praktis hanya memiliki 2 kursi di DPRD dari 120 kursi. Artinya kalau misal kemudian nanti ternyata komposisinya Lutfi Kaisang, Kaisang Lutfi, maka besar kemungkinan ini ada semacam pengkonsolidasian dari kekuatan besar yang berada di level partai-partai Kim untuk kemudian memberikan dukungan itu. Tetapi satu hal yang perlu diantisipasi, kalaupun Kaisang Lutfi ataupun Lutfi Kaisang, basis pemilihnya, ceruknya relatif tidak jauh berbeda. Karena tidak ada satu segmen kekuatan di dalam itu yang merepresentasikan kekuatan Islam moderat, tradisional, terutama dari Nahdlatul Ulama. Seringkali dalam pertarungan di Jawa Tengah, kekuatan Nahdlatul Ulama, kalau PKB dan juga PWNU, basisnya ya, cukup solid memberikan dukungan, perlawanannya atau kemenangannya cukup signifikan. Bahkan Pak Ganjar kemarin yang diprediksi menang 70%, begitu kemudian PKB waktu itu bersatu dengan kekuatan Bu Ida Fauziah waktu itu ya. Artinya gap yang dihadirkan ternyata nggak jauh, hanya 5-6%. Dan ini harus dihitung secara betul oleh beliau dan juga beliau. Nah, ini yang harus singkat-singkat aja mungkin karena durasi kita juga terbatas. Mas Seno dan Mbak Sheryl mungkin. Seno dulu menanggapi tadi analisa dari prinsip pakem sosiologis yang ada di tiap wilayah memang kita hargai. Oleh karena itu kita tidak mau terburu-buru tergesa-gesa menentukan nama. Ada pakem tentang nasionalis religius, ada pakem tentang kepemimpinan antara muda dan senior misalnya. Ini kita cermati betul-betul bagaimana ini akan mempengaruhi pilihan. Bukan intervensi, dugaan hukum, latar belakang hukum dengan penetapan tersangka rakyatnya dulu. Jadi kita lihat dulu bagaimana masyarakat di Jawa Tengah membutuhkan figur pemimpin yang seperti apa. Data historis itu bisa menjelaskan, pakem politik sosiologis bisa menjelaskan. Kita pelajari kebutuhannya. Satu. Yang kedua, challenge tentu pasti ada. Hari ini kita sebagai partai politik kalau membaca komentar netizen banyak sekali yang merasa bahwa ini PDI sedang dikerjain atau sedang apa. Banyak yang menduga seperti itu. Susah bagi kami untuk menjelaskan ke rakyat bahwa tidak ada apa-apa. Kami tidak mau menduga tapi susah menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa. Karena ini bacaan komentar. Nah, apakah itu mengganggu konsolidasi kami? Faktanya tidak. Hari ini kami tidak ada masalah, kami bekerja terus dan kita akan buktikan calon yang terbaik untuk Jawa Tengah. Terakhir Mbak. Ya, survei Litbang Kompas ini membuktikan bahwa anak muda itu ingin ada sosok representatif yang relevan dengan mereka. Dan Mas Kaisang ini memang relevan karena dari segi usia, lalu beliau juga latar belakangnya lahir di Jawa Tengah, Surakarta. Jadi kalau kita baca, kenapa surveinya tinggi? Karena strong votersnya itu mengatakan satu, melihat personality, karakter. Lalu kedua, faktor background, yaitu apa? Orang Jateng asli. Nah, apapun itu kita mengapresiasi ya, ini menunjukkan bahwa ternyata PSI nggak salah. Bahwa anak muda itu punya segmentasi dan rakyat ingin ada anak muda. Terkait dengan apakah akan maju di Jateng atau tidak, kita masih mempertimbangkan. Saat ini kita terbuka untuk bekerja dengan pihak mana saja. Ya kita lihat lah, kalau sekarang kan survei yang paling tinggi itu yang lagi rame di main media ya, itu kan Jateng. Tapi di DKI juga sepertinya media ini ada animo. Tapi yang jelas kita akan belajar banyak, hitung-hitungan betul, Mas Anung betul sekali akan kita pertimbangkan. Dan tentunya kita akan belajar dengan partai senior yang saat ini memang sudah lama menggawangi di Jawa Tengah itu partainya Mas. Tetap masih ada kode. Akan seperti apa begitu ya di Pilkada Jawa Tengah. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk narasumber sudah hadir. Juga Mas Umam sudah hadir. Assalamualaikum. Dan jangan lewatkan program Kabar Utama Pagi sesaat lagi bersama rekan kami Vena Kintan. Usai kami menutup kebersamaan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Sampai jumpa.